Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu materi antropologi, yaitu sistem perkawinan. Menurut pendapat daripada Beethoven, evolusi keluarga berkembang melalui 4 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah tahapan promiskuitas, di mana manusia hidup serupa sekawanan binatang berkelompok. Laki-laki dan wanita berhubungan seks bebas, sehingga melahirkan keturunan tanpa adanya ikatan keluarga seperti pada saat sekarang ini. Pada tahapan ini, laki-laki dan perempuan bebas melakukan hubungan perkawinan apapun juga tanpa adanya ikatan yang sah. Yang kedua adalah tahap matriarkat. Lambat laun manusia semakin sadar akan hubungan ibu dan anak, tetapi anak belum mengenal ayahnya, melainkan hanya masih mengenal ibunya saja. Dalam keluarga inti, ibulah yang menjadi kepala keluarga dan yang mewarisi garis keturunan. Pada tahapan ini disebut dengan tahapan matriarkat. Pada tahapan ini, perkawinan ibu dan anak dihindari sehingga muncullah adat eksogami. Yang ketiga, tahap patriarkat, di mana ayahlah yang menjadi kepala keluarga serta ayah yang mewarisi garis keturunan. Perubahan dari matriarkat ke tingkat patriarkat terjadi karena laki-laki merasa tidak puas dengan situasi keadaan sosial yang menjadikan wanita sebagai kepala keluarga, sehingga para pria mengambil calon istrinya dari kelompok-kelompok yang lain dan dibawanya ke kelompoknya sendiri serta menetap di sana, sehingga keturunannya pun tetap menetap bersama dengan mereka. Yang keempat adalah tahap parental atau bilateral. Pada tahapan yang terakhir ini, patriarkat lambat laun hilang dan berubah menjadi susunan kekerabatan disebut dengan susunan parental. Pada tingkat terakhir ini, perkawinan tidak selalu dari luar kelompok atau eksogami, tetapi juga dari dalam kelompok yang sama atau endogami. Hal ini menjadikan anak-anak bebas berhubungan langsung dengan keluarga ibu maupun ayah. Perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan, yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam, perkawinan ini disebut dengan istilah nikah. Artinya adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan berdasarkan kepada syariat agama. Sekarang kita bahas alasan perkawinan. Menurut pendapat daripada Steinitz, ada beberapa alasan perkawinan, yaitu yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah one-to-one relationship, yang ketiga adalah companionship and sharing, yang keempat adalah cinta, yang kelima kebahagiaan, dan yang keenam adalah legitimasi hubungan seks dan anak. Sistem perkawinan. Ada beberapa sistem perkawinan, yaitu yang pertama adalah sistem endogami, merupakan sistem yang mewajibkan perkawinan dengan anggota sekelompok, artinya perkawinan dari suku ras yang sama. Contohnya adalah yang berlaku di daerah Toraja. Yang kedua, sistem eksogami, merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota kelompok, artinya perkawinan dari suku ras yang tidak sama. Contohnya adalah larangan untuk menikah dengan seseorang dari kelompok atau klan yang sama. Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang sama. Contohnya pada anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang lainnya. Yang ketiga, sistem eleuterogami. Berbeda dengan kedua sistem sosial yang telah kita bahas di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan.
Eleuterogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab atau keturunan, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, ataupun dengan saudara-saudara kandung yang lainnya, ataupun larangan kawin dengan periparan ataupun kerabat dekat. Fungsi perkawinan. Menurut pendapat daripada Duval dan Miller, menyebutkan ada beberapa fungsi daripada perkawinan, yaitu 1. Menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang. Yang kedua, menyediakan rasa aman dan penerimaan. Yang ketiga, memberikan kepuasan dan tujuan. Yang keempat, menjalin kebersamaan secara terus-menerus. Yang kelima, menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi. Dan yang terakhir, keenam, memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan diantaranya adalah 1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan. Yang kedua, mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang. Yang ketiga, memperoleh keturunan yang sah. Dan yang keempat, mempergiat mencari rezeki dan memperbesar rasa tanggung jawab. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.